Gua di sini bakal jelasin gimana teknik dalam membuat daftar penilaian risiko suatu project yang sedang kita lakukan. Di sini gua bakal jelasin pelan-pelan ya, supaya takutnya gua salah dalam menyampaikan. Di sini ada 6 teknik. Yang pertama, identifikasi aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, identifikasi risiko berdasar sumber risiko, yaitu 5M dan 1T. 5M dan 1T itu adalah money, method, material, man, mesin, dan time. Terus yang ketiga adalah ukur frekuensi terjadinya risiko. 4, ukur dampak yang dari terjadinya risiko. Kelima, ukur nilai risiko. Keenam, klasifikasi kategori risiko untuk menentukan prioritas dan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan risiko. Untuk pembuatannya ada 6 teknik. Di sini sudah ada yang pertama, mengukur frekuensi terjadinya risiko. Ini kalau level 1 keterjadiannya jarang, keterangannya mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, probabilitas kurang lebih sama dengan 20%. Oke. Terus ada ukuran dampak terjadinya risiko. Ini tidak signifikan, kecil, sedang, besar, dan kritikal. Yang ini kriteria risiko. Nanti saya jelasin gimana cara membacanya, cara penggunaannya. Terus ada kategori risiko. Kategorinya rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Oke, di sini jadi kita hanya perlu membuat tabel-tabelnya aja. Oke, yang pertama ada resiko aktivitas atau proses. Yang pertama, biaya operasional project terpenuhi. Aktivitasnya ini biaya operasional, berarti dia masuknya ke money. Ini aktivitasnya ini 5M 1T tadi ya. Terus resikonya kekurangan uang untuk biaya operasional project. Resikonya ketika melaksanakan aktivitas project tersebut ini. Terus dampaknya jika resiko ini terjadi adalah project tidak dapat berjalan lancar atau gagal kontrak atau project dibatalkan di tengah jalan. Oke, kemungkinannya ini kita analisa resiko ini sebenarnya gimana ya? Kayak kita itu ketika udah pernah menjalankan suatu project, nah kita dapat memberikan kemungkinan dan dampak ini tergantung pribadi masing-masing dalam memberikan poin ya. Kalau udah berpengalaman, udah mempunyai pengalaman dalam menjalankan project. Kalau belum, ya bisa dikira-kira dulu lah. Oke. Ini kalau kemungkinan jadi kita lihat di
sini kemungkinan frekuensi terjadinya risiko untuk risiko kekurangan uang untuk biaya operasional, ini risikonya adalah kemungkinan kecil, yaitu di level 2. Maka kita isi 2 kemungkinannya, yaitu kemungkinan bahwa mungkin terjadi pada beberapa waktu, probabilitasnya terus untuk dampaknya kita dapat melihatnya di sini. Dampak kritikal, karena kalau gagal kontrak atau proyek dibatalkan kan pasti sangat bahaya kan proyek tersebut. Maka dampaknya adalah kritikal, dia di level 5. Ini target kinerja tidak tercapai, kerugiannya sangat besar. Terus kita lihat nilai risiko. Nilai risiko ini poin kemungkinan dan poin dampak ini dikalikan, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita lihat di tabel yang ini. Tabel frekuensi tadi 2, frekuensi kejadiannya 2, kemungkinan kecil, dan dampaknya kritikal 5. Berarti 2 sama 5 ketemunya 10, ini tinggi. Jadi poinnya tinggi. Kalau tinggi maka kita lihat di sini apa yang perlu tindakan yang dilakukan. Kalau tinggi dapat skor 10 kan tadi, 10 tinggi. Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko. Jadi harus dilakukan tindakan ya. Dilakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan ada proses dan prosedur. Proses dan prosedurnya untuk melaksanakan supaya misalkan kegiatan supaya risiko tersebut tidak terjadi, yaitu proses pengumpulan dana. Proses pengumpulan dananya supaya bisa memenuhi biaya operasional project ini ya. Terus orang ini tidak perlu diisi karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang. Terus sarana dan prasarana, mengumpulkan dana yang cukup untuk menjalankan project, sarana supaya tetap berjalan projectnya. Terus tindakan yang diprogramkan, rencana kegiatan ada melakukan DP sebelum menjalankan project dan peminjaman dana dari tim. Batas waktu ini tergantung kapan selesainya kita menjalankan ini tindakan pengendalian risiko tersebut. Pelaksana atau penanggung jawabnya siapa, dan status misalkan planning, karena untuk planning pengumpulan dana, penjadwalan itu termasuk tugasnya planning, tanggung jawab planning. Terus status program selesai atau belum, ini karena waktu pembuatan dampak risiko ini sudah selesai waktu itu, maka ini sudah. Ini setelah dilakukan tindakan, kemungkinannya berapa? Ini adalah kemungkinannya tetap 2 ya. Tetap di mana tadi? 2 di kemungkinan kecil terjadi, dampaknya tetap kemungkinan kecil terjadi.
Terus dampaknya, karena sudah diberi tindakan maka dampaknya sudah menurun ya, tadinya 5 menjadi 2. Ini kemungkinannya kecil, kemungkinannya. Jadi 2 sama 2 nanti akan dikalikan untuk melihat nilai risiko. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ini 2 sama 2, jadi 4, rendah, kemungkinan terjadinya rendah. Sudah gitu aja. Terus untuk ketika melihat nilai risiko awalnya udah 2 atau rendah, maka tidak diperlukan tindakan. Ini tidak usah ada tindakannya ya. Jadi abaikan aja kayak ini 2, mana tadi? Ini 2. Mana sih tadi? Oh ini. Ini 2, sedang disaran. Oh ini nih. Rendah, kan 2 skornya. Kurang dari 4. Skor kurang dari 4 maka tidak diperlukan tindakan. Maka tidak perlu dilakukan tindakan. Seperti halnya ini juga dapat poin 3, resikonya nilai risiko 3 masih di bawah 4, maka tidak perlu dilakukan tindakan. Untuk people atau orang ini waktu itu tim gua masukin ini mana ini, pelaksanaan anggota tim ini untuk mengatasinya, manusianya melakukan rekrutmen. Contohnya itu untuk ini melakukan rekrutmen people atau orang. Udah itu aja.